Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilmatullah dan Hilmi Arasya. Yang ada blade ini starter dan stack cetek nanti kapan-kapan kita bahas. Sama ya seperti pulsar juga, kalau bunyi stack cetek nanti apa ya masalahnya dan gimana cara menyelesaikannya. Tapi nanti tungguin aja. Sekarang ini karena lagi rame ya. Banyak sekali yang mengeluhkan di Facebook motor ketika dingin susah hidup. Nah ya, tapi ketika mesin panas dia bisa hidup. Wah, itu sama seperti motor ini ya. Motor ini sudah bermasalah, cuman karena ini motor buat kerja, jadi ya buat apa kita benerin ya. Yang penting dia masih bisa hidup, alhamdulillah. Jadi caranya itu sama ya, di pulsar sama, di semua motor sama. Tapi jangan lupa ngopi dulu. Nah oke, jadi kira-kira apa sih yang harus kita cek ya ketika mengalami hal seperti itu? Sebenarnya sudah pernah saya jelaskan atau sudah pernah saya bahas ya untuk teorinya. Nah sekarang untuk prakteknya seperti apa? Minimal kita tahu lah ya langkah-langkahnya apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nah oke, jadi ini dulu kita ngopi dulu. Buat menambah durasi kita ngopi dulu. Nih, ini dikasih orang alhamdulillah karena ini malam Jumat jadi banyak makanan. Kita pakai ini tempat duduknya buat taruh si tripod ya biar kelihatan. Nah, jadi di video kita kali ini saya mau memperlihatkan salah satu penyebab ya motor ketika dingin susah hidup, tapi ketika panas dia mudah hidup ya. Ini salah satu penyebabnya aja, tapi nanti untuk penyebab-penyebab yang lain akan saya jelaskan. Jadi seperti ini. Kita kontak dulu ya, saya kasih lihat. Untuk kunci kontaknya di sini. Setelah kabel ini kita pasang, nah otomatis kontaknya hidup. Ya, kalian dingin. Oke, buat yang suka ngira yang enggak, kalian coba fokus ke bagian kunci kontak nih. Ya, nih. Saya nggak akan ngotak-ngatik sana, nanti takutnya dikira susah hidup karena memang belum dikontakin gitu ya. Oke, kita coba. Nah oke, jadi seperti itu ya. Motor susah banget hidup. Wah, karena dia masih dingin. Nah kira-kira apa sih penyebabnya? Di motor ini sudah Ntar dulu ya, saya makan dulu. Nah oke, lanjut. Jadi untuk motor ini sudah ketahuan masalahnya di mana, karena memang sebelumnya sudah pernah saya cek tapi nggak saya benerin, saya biarin aja. Karena yang penting motor ini bisa hidup aja udah alhamdulillah ya, bisa buat kerja. Jadi ketika motor susah hidup waktu dingin, itu bisa karena koilnya. Yang kedua bisa karena cop businya. Yang ketiga bisa karena settingan karbonnya terlalu irit atau terlalu boros. Yang berikutnya bisa karena settingan klep yang terlalu rapat atau ada kebocoran kompresi. Di motor ini penyakitnya karena cop businya ya. Oke, kita berdekat dulu. Di motor ini karena cop businya, ini cop busi. Ini dia penyakitnya. Jadi sebelum kita
memvonis yang lain-lain, kita coba ini dulu ya. Tapi apabila motor pulsar kalian mengalami hal seperti ini, susah hidup ketika mesin dingin ya. Cara mengeceknya apabila kerusakannya ada di cop busi, kali ini langkah awal kalian buka cop businya, kemudian kalian tempelin seperti ini atau gimana ya, colokin aja. Oke, kita masukin seperti ini. Yang penting kuat. Nah, oke, bisa dilihat ini tanpa cop busi. Atau kalian bisa tambah kabel. Nah, oke, sekarang tinggal kita coba kunci kontak kita on terlebih dulu nanti ya. Nah, oke, ya, bisa dilihat dia sudah on. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita taruh di sini. Kalian coba lihat untuk bagian kunci kontaknya sana ya. Siapa tuh nanti ada yang bilang, wah itu kontaknya dimatiin, hidupin ya. Terserah kalian. Ya. Ini kunci kontak. Dan ini untuk businya kita nggak pakai cop busi. Ini cop businya kita lepas. Dan sekarang kita coba. Oke ya, jadi motor bisa hidup tanpa cop busi karena dia masih dingin ya. Jadi dia bisa hidup dengan mudah tanpa cop busi. Ini kita tungguin ya sekitar beberapa inilah ya, sampai agak panas mesinnya nanti. Jadi baru kita coba pakai cop busi. Karena kalau dia sudah agak panas atau udah panas, dia sangat mudah sekali untuk hidup ya. Ini si cop businya ini normal. Itu yang bikin pusing. Ya, bikin pusing. Dingin susah hidup, tapi ketika panas bisa hidup dengan mudah. Ada yang sampai pernah ganti CDI, setting klep, segala macam pengeknya, tapi masih seperti itu. Dan ternyata penyakit cuma di sini. Jadi masalah sepele seperti ini jangan sampai kalian lupakan. Untuk pulsar atau baja XCD itu punya 2 busi atau yang punya 3 busi, kalian inilah ya, kalian jumper, coba kalian jumper dulu untuk koilnya, antara koil satu dan koil keduanya kalian jumper dan kemudian kalian hidupkan. Apabila mudah hidup, kalian tinggal cari penyebabnya dari salah satu cop busi ya, dari ketiga cop busi atau kedua cop busi mana sih yang mati. Nah, biasanya yang mati adalah pengapian pertama, dan pengapian pertama biasanya di sebelah kiri, tapi ada juga yang di sebelah kanan. Jadi kalian tinggal cek-cek aja lah ya. Nah, fokus ke knalpot. Kita kanu ya, udah panas dia. Nah, oke, sekarang kita matiin. Nah, setelah itu tinggal kita coba pasang lagi si cop businya. Ini karena mesin udah agak ya udah panas lah ya. Dia jadi gampang hidupnya walaupun pakai cop busi. Makanya kalian cek yang termudah dulu ya. Untuk pengapian itu memang harus diurutkan. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Bagian-bagian pengapian tuh jangan sampai ada yang terlewatkan, karena nanti akibatnya fatal. Kita bisa gonta-ganti spare part yang harganya mahal tetapi penyakitnya masih sama aja. Nah, oke, seperti itu ya. Udah kita pasang. Kemudian seperti biasa kunci kontak kita on. Nah, oke, kunci kontak sudah on, dan ini juga sudah mulai sore ya. Ini sudah kita panasin juga. Nah, sekarang tinggal kalian perhatiin untuk bagian kunci kontak, nggak saya apa-apain. Cop businya kita sudah kita pasang ya ini. Dan sekarang tinggal kita coba.
Oke, ketika mesin panas, cok busi masih bisa dipakai. Tapi ketika mesin dingin, motor susah banget hidup ketika cok busi dipasang. Nah, berarti penyakitnya ada di cok busi. Oke, kita mati dulu lah ya. Nah, jadi apabila kalian mengalami hal seperti ini, kalian coba dulu cok businya. Apabila cok businya ini ternyata sudah kita lepas dan masih sama aja seperti itu, kita tinggal cek bagian klep ya. Setelan klepnya jangan terlalu rapat, baik in atau X-nya, tapi biasanya in-nya yang terlalu rapat. Kemudian untuk kompresi, kalian bisa hidupin motor ya ketika sudah hidup ya. Kalian ngetesnya pas motor udah hidup. Kalian cek bagian kompresi sini ada yang bocor atau enggak dengan cara kalian siram air. Itu juga dengan intake-nya sama ya. Nah, setelah itu baru kalian cek-cek bagian koilnya, naik lagi ke CDI segala macam, ke karbunya ya. Nah, tapi kalian jangan sampai meninggalkan atau terlewatkan ya mengecek si cok busi ini, karena ini biasanya kelewat. Nah, kalau misalkan kita ganti CDI baru ya, tapi cok busi dengan keadaan yang sudah rusak pun dia akan mudah hidup, tapi hanya bertahan beberapa hari atau beberapa bulan ya, cuman sebulanan lah atau sebulan lebih, dia akan hidup normal. Tapi nanti bakal timbul lagi penyakitnya seperti itu walaupun kita sudah ganti CDI baru. Nah, ini masalahnya di sini. Oke ya. Nah, untuk video selanjutnya atau mungkin nanti kapan-kapan kita bahas untuk motor ini starternya cetak-cetak doang. Ya, nggak nyangkut. Ya, dia ada suara cetak-cetak di sini karena pendeknya di sini ya. Kedengeran nggak? Moga-moga kedengeran. Nah ya, jadi permasalahan ini bisa dari bendik, bisa dari dinamo, bisa dari one way atau bodycom. Nah, nantilah ya kita bahas dan kita jelasin. Sama aja di pulsar juga seperti itu, dan di motor-motor yang lain juga sama, penyakitnya sama persis ya. Nantilah ya kita sambil jelasin. Oke, semoga bermanfaat. Saya Dima Rasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1, 2 dan 3 busi.